ahlul khutwah. Dalam waktu singkat dia bisa sampai ke tempat yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, kecuali sekalipun dengan kendaraan yang begitu dahsyat datangnya. Nah, kemudian Syekh Sufyan Zuhri ini kemudian menceritakan kepada saya yang bahwa saya ini saat-saat akan bikin acara haul, saya selalu potong sapi sampai 8 ekor. Sampai 8 ekor. Dan memang saya dapat isyarat bahwa pada saat Syekh Sufyan Zuhri ini bikin acara, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Saman ikut hadir dalam acara itu. Mudah-mudahan beliau-beliau itu dalam acara haulnya pada hari ini juga ikut hadir bersama kita. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, Inna lillahi ibadan law aradu arad. Allah memiliki banyak hamba-hambanya yang istimewa, yang apabila mereka mau, Tuhan ikuti kemauan mereka. Kalau mereka mau, Allah ikuti kemauan mereka. Oleh karena itu, kita jangan ragu dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka Allah berikan keistimewaan. Di antara keistimewaan, pengarang kitab Al-Minhajus Sawi, Al-Manhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau mengatakan, mencatatkan satu hadis dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huduruka baina yadayil waliyyi hayyan aw mayyita khairun laka min an tataqatta'a iraban iraba. Kehadiranmu di muka seorang wali, apakah itu wali masih hidup atau sudah meninggal dunia, masih lebih baik daripada engkau hidup dan mengisi hidupmu dengan ibadah, ya, sampai badanmu terpotong-potong karena hancur di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Karena dengan hadirnya kita di hadapan seorang wali, baik dia masih hidup atau sudah mati, di saat kita datang, kita berziarah, kita menyampaikan hajat kita kepada mereka, boleh jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang akan mengabulkan kepermohonan kita, doa kita, sehingga dari hasil kabulnya doa kita di hadapan para wali, apakah itu dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka terjadilah perubahan berikutnya terhadap kehidupan kita. Hidup kita tambah berkah. Habib yang saya maksudkan tadi, pengarang kitab Al-Manhajus Sawi, memberikan contoh apa yang dimaksud dengan berkah. Memang berkah itu tidak bisa dilihat, sebab dia akan bertahap, ya. Terlihatnya itu akan terlihat sesudah orang itu mendapatkan keberkahan. Dan beliau memberikan contoh, misalnya ada satu orang punya anak, lalu pada saat itu dia mengadakan acara, lalu anak itu diberi nama. Setelah itu kita pun menghilang, tidak lagi melihat itu anak. Anak itu tentunya besar. Setelah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun, kita datang ke rumah orang itu dan kita tanyakan, mana anak yang pernah kami saksikan saat baru saja habis melahirkan atau dilahirkan. Ternyata anak itu sudah besar. Keberkahan begitu juga. Memang kita tidak bisa lihat langsung, ya, itu keberkahan terlihat pada diri seorang, tapi itu baru hanya bisa kita lihat setelah kita lama tidak jumpa dengan si anak tadi. Karena itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya, yakinilah bahwasanya para aulia yang ada di sekitar kita ini, mereka akan bisa memberikan bantuan kepada kita. Karena itu ada tawassul. Apakah itu tawassul Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah tawassul yang biasa dikatakan orang bahwa itu adalah tawassul Syekh Maulana Hasanuddin. Pokoknya tawassul saat kita datang berziarah,
kita katakan salamullah ya sada minar rahman yaghshakum, salamullah ya sada minar rahman yaghshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fahabuna wa'atuna atayakum hadayakum sa'idna id atainakum wa fuzna nazurnakum asa nahda asa nu'ta mazaya mim mazayakum sa'idna id atainakum wa fuzna nazurnakum salamullah ya sada minar rahman yaghshakum wa sallallahu maulana wa sallama atainakum alal mukhtar syafi'na wa munjizna wa iyyakum salamullah ya sada minar rahman yaghshakum salamullah ya sada minar rahman yaghshakum. Yang kedua tawassul, yang orang banyak mengatakan bahwasanya ini adalah tawassulnya Syekh Syekh Maulana Hasanuddin. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asa nahdha bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wansuru lillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Ada kitab namanya Al-Mawsu'atul Yusufiyah. Kenapa kita harus datang-datang minta kepada mereka? Memang bukan itu musyrik katanya. Kan Allah Ta'ala nyatakan bahwa jangan kalian menyangka bahwa orang yang gugur di medan peperangan atau yang meninggal dunia tapi dalam memperjuangkan ini agama, ya, itu lebih parah, itu lebih sakit orang yang berjuang sekalipun dia meninggal dunianya di atas tempat tidur. Kata pengarang Al-Ghirtas, Syarah Ratibul Attas, menjelaskan tentang orang yang mati gugur di medan pertempuran. Itu sakitnya orang mati karena tertebas oleh pedang tidak akan lebih sakit daripada sengatan nyamuk, sengatan ba'udah. Disengat nyamuk sakit enggak? Sakit parah? Gatal-gatal aja. Ya. Gugur di medan pertempuran karena ditabas oleh orang kafir, ya, gugurlah dia, tidak akan lebih sakit daripada digigit seekor nyamuk. Sekarang kalau seorang ulama, apakah itu si Syekh Abdul Qadir Jalani atau yang lain para wali-wali kita ini, dia meninggal di atas tempat tidur. Dia berjuang dari muda, mereka wakafkan dirinya untuk umat. Akhirnya Allah Ta'ala perlihatkan, demonstrasikan karamah dari diri-diri mereka, yang lahir dari diri mereka. Tentu orang yang berjuang untuk menyebarluaskan ini agama dengan penuh penderitaan, tantangan di sana sini jauh lebih parah, lebih berat daripada orang yang meninggal dunia karena bertempur melawan orang-orang kafir dan meninggal dunia setelah dirinya ditabas oleh pedang dan sebagainya. Itulah yang dimaksud wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Buktinya mereka itu hidup, hidup dalam kubur mereka, di alam barzakh mereka. Saya kasih contoh. Di Jakarta ada ulama. Satu di antara mereka adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang.
Ini di muka orang banyak, putra beliau almarhum Al Habib Muhammad di hari Minggu, di mana pengajian yang diwariskan kepadanya dari ayahnya yang dihadiri tidak kurang setiap minggu itu dari 30.000 orang, mengatakan bahwa sekali waktu ada seorang mayor jenderal tinggal di Tebet. Dia datang hadir mengaji setelah Abah meninggal dunia, setelah Habib Ali Kuitang meninggal dunia. Dia datang mengaji, tidak mau memperkenalkan dirinya siapa dia. Dia hanya kalau datang mengaji pegang itu tiang yang dipasang oleh majelis, ya, tenda yang terbuat dari awning. Begitu aja setiap minggu datang. Sekali waktu dokter di Jakarta memvonis dia harus dioperasi besar. Fasilitas negara memberikan kepada mayor jenderal ini untuk berobat keluar. Berangkatlah dia dengan istrinya kemana? Ke Amerika. Katakanlah singgah dulu di Los Angeles untuk melanjutkan ke Honolulu karena operasinya di sana. Satu malam dia di hotel. Apa yang terjadi? Pada saat di hotel itu datang Habib Ali Kuitang. Apa kata Habib Ali? Ini orang tidak pernah kenal Habib Ali Kuitang. Habib Ali pun juga tidak pernah ketemu dengan dia karena dia masuk ke pengajiannya, menghadiri acara pengajian rutinnya itu setelah Habib Ali Kuitangnya meninggal dunia. Kata Habib Ali, ya Fulan bin Fulan, saya ini Habib Ali Kuitang. Saya ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Besok saudara tidak usah pergi naik pesawat. 2 kali itu dipesankan oleh Habib Ali Kuitang. Dia terbangun, dia lapor kepada istrinya. Istrinya katakan kalau begitu kita cancel saja perjalanan kita. Datanglah mereka berdua ke airport. Begitu sampai di airport, di cancelnya itu perjalanan. Begitu dia pulang lagi ke hotel, dia ikuti acara penerbangan di hotel. Acara televisi yang ada di muka kamarnya. Tiba-tiba ada berita yang memberitakan bahwa ada kecelakaan dari satu pesawat dengan nomor penerbangan sekian-sekian menuju ke Honolulu. Betapa terkejutnya dia. Begitu dia ingat, dia ambil itu tiket, dia periksa, dia cocokkan, ternyata itu tiket adalah tiket yang semulanya akan digunakan untuk penerbangan dia ke Honolulu. Segera dia telepon Jakarta, telepon anaknya, kasih tahu kepada Habib Muhammad ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan tolong engkau berikan sesuatu kepada Habib Muhammad sebagai tanda terima kasihnya aku yang abahnya Habib Ali Kuitang telah memberitahu bahwa aku tidak lagi boleh melanjutkan penerbangan ke Honolulu. Itulah makna inna lillahi ibadan law aradu arad. Allah memiliki manusia-manusia istimewa yang apabila dia mau, si hamba Allah itu mau, maka Allah pun mengikuti keinginannya dia. Buat itu mereka boleh pada masa itu sudah meninggal dunia ataupun masih dalam keadaan hidup. Kita tidak akan membedakan. Karena itu saat kita datang di makam mereka, apalagi makam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tidak segan-segan mengatakan tu'inuna tughituna bihimmatikum wajadwak, tolong aku, tolongin aku. Kalau kita kepada orang hidup minta tolong boleh apa tidak? Yang bilang para aulia itu hidup apa kita atau Allah sendiri yang mengatakan? Apa bedanya kalau orang itu sama-sama hidup? Syekh Saman mengatakan
bahwa wafat itu, meninggal dunia itu, wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbada wan na'imus sarmadu. Pindah saja, kita tidak bisa berdialog langsung. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Profesor Doktor Al-Muhaddits Al-Musnid, abahnya namanya Habib Alwi. Pada masa hidupnya mengajarnya sejak mudanya di Masjidil Haram. Pada waktu mau pergi mengajar di Masjidil Haram, dia harus lewat itu di Ma'la, di pekuburan Ma'la. Pergi baca Fatihah, pulangnya juga baca Fatihah. Kita begitu apa tidak? Kalau lewat di pekuburan umum baca Fatihah enggak? Hah? Tapi banyakan yang tidak kan? Kita diajarkan oleh orang tua-tua kita kalau lewat di pekuburan umum kita baca Fatihah. Apalagi di antara sekian yang dimakamkan itu mungkin saja pernah mengenal kita atau kita mengenal mereka. Dan kalau kita atau dia mengenal kita, mereka itu kita lewat saja dia orang tahu, apalagi kita beri salam. Contohnya mengenal pengarang kitab Ar-Ruh di Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah pernah menceritakan adanya seorang anak yang harusnya sudah datang berziarah karena dia rutin rajin menziarahi abahnya. Tapi hari itu dia tidak berziarah ke makam abahnya karena ada tetangganya mau meninggal dunia. Dan dia katakan, saya mau antar tetangga saya ini ya ke pekuburan umum, di mana pekuburan umum itu di situ ditanam abahnya yang biasanya setiap katakanlah hari Jumat dia datang berziarah. Begitu sudah jenazah ini dipikul bersama-sama lewat satu jembatan, itu orang-orang yang ada di depan makam umum tadi mereka lapor kepada abahnya yang dimakamkannya di belakang pekuburan umum. Kata yang dimakamkan di muka pekuburan umum lapor kepada sang bapak dari anak ini yang sedang mikul jenazah tetangganya, Pak, itu anak bapak lagi mau datang kemari, sedang mikul-mikul itu jenazah baru. Si bapak pun segera menyambut kedatangan anaknya. Begitu dia lihat benar anaknya sedang memikul jenazah, tapi betapa kecewanya. Begitu dia melewati jembatan, sang anak pulang tidak lagi mau berziarah kepada bapaknya. Kecewa berat ini bapak. Itu sampai ke rumahnya, malamnya sang bapak mendatangi anaknya itu sendiri, mengatakan kepada sang anak, kenapa engkau tidak jadi menziarahi aku, padahal aku senang sekali, dan aku apabila engkau datang berziarah duduk di sampingku. Begitu orang tua kita kalau kedatangan kita menziarahi beliau. Karena itu yang biasa ziarah saja. Saya datang ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan saya saja yang datang dari Indonesia, dari seluruh dunia datang berziarah. Itu Mama Armin Cibuntu itu pada masa hidupnya, ada kenal nama Buya Armin? Itu rajin betul itu ke sana. Ya. Padahal rumahnya terlalu jauh dari jalan besar, jauh. Tapi orang Cibuntu kok bisa sampai ke sana? Kok bisa sampai ke sana? Kalau datang pun bukan dengan 1-2 orang, ya, dengan rombongannya. Dari mana duitnya orang daerah? Dari Cibuntu. Kita dikasih rumah di tanah di sana pun nggak mau, saudara. Tapi dia bisa datang ke sana. Tentu datang dari Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin kalau saya cerita hanya sebatas cerita-cerita karena itu termasuk cerita lama, saya akan membawakan satu cerita yang saya ambil dari satu kitab yang ditulis langsung oleh Profesor Dr.
Al-Mufassir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir dari Mesir yang baru beberapa tahun saja yang lalu meninggal dunia, dengan tema Ana min sulalatin Nabi. Artinya ana min sulalatin Nabi, saya dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu ini mantan menteri wakaf Mesir ini pernah ngambek, kata orang Betawi, ngambek dengan Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab bintul Imam Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dia ambeki, paham nggak orang kita ambekin tuh? Marah ya, marah kepada orang yang sudah meninggal dunia 1000 tahun lebih. Pantas apa enggak? Kacau nih kalau begini nih. Nah, bagaimana? Kok profesor doktor marahin, ngambekin seorang yang udah meninggal dunia 1000 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu. Ini anak sekarang bilang nggak nyambung. Masa ngambekin orang yang sudah meninggal dunia? Alasannya apa? Beliau pada saat itu masih memberikan kuliah di Al-Azhar. Dia masih terus ngejar ilmu pengetahuan dan ikut kuliah. Beliau punya teman lebih tua umurnya, bernama Syekh Abdul Fattah. Ini Syekh Abdul Fattah ada punya keistimewaan. Makanya jangan sembarangan orang menuduh seseorang hanya karena penampilannya, karena tuanya. Ini kebanyakan orang menilai orang itu dari pakaiannya, jadi penampilannya, sehingga nggak suka menghormatin orang yang barangkali kalau melihat penampilan itu orang nggak ada apa-apanya. Kenapa? Nabi ajarkan innallaha khaba'a asya'a fi asya'. Allah menyembunyikan 4 hal dalam 4 hal. Di antara lainnya menyembunyikan seorang kekasihnya, yang dalam istilah agama seorang walinya, di tengah-tengah hambanya. Oleh karena itu jangan suka menghina siapapun juga dia hanya karena penampilannya. Ini kalau cerita begini ini nggak akan selesai sampai jam 2 nih. Bagaimana saudara-saudara? Ya, sampai jam 2 saja ya. Zuhurnya jam berapa? Udah zuhur kan? Mana lebih afdol bicara tentang aulia sama sembahyang zuhur yang boleh kita niatkan dari sekarang, tapi kita nggak mau tinggal sembahyang, mau sholatnya jam 2 saja. Mana lebih afdol? Bagaimana? Sholat apa terus? Ini nggak kompak sih, susah jadi. Sedikit lagi aja ya, nggak apa-apa lah. Saya jadi menyimpang dari cerita tentang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini. Sebentar saja. Dulu di Hadramaut ada seorang Habib, kakek-kakek dia. Kalau jalan kayak saya begini bawa tongkat. Anak muda-muda di masjid ejekin ini orang tua. Nah, karena mereka pikir ini kakek-kakek nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kakek-kakek, jadi dibercandain, dipimpong sana, pimpong sini. Sekali waktu imamnya nggak ada, itu masjid, imamnya nggak datang. Ya tentu kan sholat harus diimami. Cari-cari nggak ada yang lebih tua, lebih dari orang yang selama ini dipimpong oleh anak muda, dipermainkan oleh anak muda. Paksa dia jadi imam, dia menolak habis-habisan. Tidak bisa, kata anak muda. Orang semasjid tunjuk dia. Digendongnya itu si kakek. Ditaruh di pengimbaran. Mulai sholat. Sholat jahar. Katakanlah sembahyang isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai waladhdallin amin. Mulai baca surah.
itu pada waktu dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nisab pertama, dengan sab kedua, ketiga, keempat, lihat ini imam kok ada suaranya aja tapi orangnya nggak ada. Udah pernah dapetin belum yang begitu tuh? Sama saya belum pernah juga. Karena dalam sholat makmum stop, diam di tempat, nggak melakukan reaksi. Selesai salam. Yang kedua juga begitu. Pada saat nanti itu mau rukuk, ya, katakanlah surahnya walam yakul lahu kufuwan, ada lagi dia itu, nongol lagi dia, ya, ada lagi di pengimbaran, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada suara, rupa tidak ada. Sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu semua jamaah nggak kasih kesempatan dia, tangkap. Ayo, dari mana tadi? Kakek-kakek ditangkap, ya dia nggak mau ngaku. Tidak, saya dari tadi ada di sini. Ngaku deh, dari mana tadi? Dan itu terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi beliau orang makhluk binatang yang sudah tinggal tulang belulang saja dikatakan hidup dah kau. Gom biidznillah, hidup. Itu maknanya innalillahi ibadan lau aradu arad. Allah memiliki banyak manusia-manusia istimewa yang apabila mereka itu mau, Tuhan ikutin kemauan dia. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Di Hadramaut itu masih banyak yang model begitu. Lagi bicara-bicara dengan teman-temannya, ini kalau kita minta sama Tuhan ini gunung, sebentar juga dia jalan nih sama-sama dengan kita. Bergerak itu gunung. Padahal lagi bicara-bicara biasa-biasa saja. Masih banyak itu orang-orang yang begitu. Ngomong apa tadi? Imam sudah akhirnya nggak bisa bergerak dia. Tiba-tiba dari bawah kakinya ini, dari badannya ini keluar air. Tambah mencurigakan. Akhirnya dia ngakui, saya baru saja dari Bombay. Dari Yaman ke Bombay, ngapain saudara-saudara? Kan lagi sholat kok dari Bombay. Saya baru saja dengan teman-teman saya dari seluruh dunia mengangkat satu kapal laut yang berisikan penumpang yang begitu banyak dan barang-barang yang begitu banyak untuk kami angkat ke permukaan, karena itu kapal sudah akan tenggelam dan karam. Kok bisa jalan dari jarak jauh sampai ke Bombay? Itu dia namanya ahlul khutwah. Bukan sebatas ahlul khutwah yang sekali berjalan dengan beberapa langkah saja sampai kepada tujuan, juga mereka ahlul khutwah dan ahlul darak dipanggil. Ahlul darak yang bisa memberikan pertolongan seketika. Makanya kalau berdoa kelas-kelas mereka itu cukup dengan membaca Fatihah dan memanggil mereka dengan ya ahlad darak. Ya ahlad darak. Kita baca Fatihah dengan mengatakan Al-Fatihah ila arwah jami ahlid darak. Lalu kita panggil saja ahlad darak. Ya ahlad darak. Nah, mereka akan datang. Termasuk Syekh
Abdul Qadir Jailani. Jadi tidak usah pakai banyak-banyak, cukup siapapun juga yang namanya ahli darat akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian karena sudah diketahui bahwa ini dia katakan baru datang dari Bombay, dia kasih tahu bahwa dia habis memberikan pertolongan, kemudian baru dilepas. Setelah dilepas, dia akhirnya dalam doanya dia tidak mau kehidupannya ini menjadi fitnah, menjadi ujian kepada dirinya. Nah, maka dia minta supaya rahasia dirinya yang sudah terbongkar ini ya tidak lagi dijadikan atau menjadi penyebab fitnah dan ujian, dan dia diminta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia setelah 1 hari dari peristiwa itu, dia meninggal dunia. Oleh karena itu satu pelajaran buat kita, karena banyaknya orang yang menyaru-nyaru dia sebagai seorang wali. Nah, ya. Ada nggak yang begitu? Hah? Banyak. Asal jangan kita aja, boleh dah, biar aja mereka. Kembali kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, karena dia ambeki itu Sayyidatuna Zainab. Kata Syekh Abdul Fattah, ya Syekh, ya Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tidak manggil Syekh karena lebih muda. Ya Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ta'al nusalihak, yuk anak saya akan bikin kau damai dengan Sayyidatuna Zainab. Ini bukan kelas ringan kalau bisa bicara mendamaikan orang yang sudah meninggal dunia dengan yang masih, yang hidup aja susah, bagaimana yang masih. Sudah akhirnya datang berbetulan dengan hari maulidnya Sayyidatuna Zainab. Kalau di Mesir itu tidak panggil haul, ya, dirayakannya hari maulidnya. Maulid Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, maulid Sayyidi Syekh Al-Imam As-Sayyuti, dan seterusnya. Nah, sudah pulang ya, dari masjid Sayyidatuna Zainab, maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mempersilahkan Syekh Abdul Fattah untuk beristirahat di kamarnya. Istirahat. Saat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sedang istirahat juga di sofa, tiba-tiba di saat dia sedang bermimpi, pintu rumahnya itu diketok orang. Begitu dia buka, apa yang dia dapati? Oh, ayahnya datang dari desa. Ayah dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi datang dari desa. Kemudian setelah duduk istirahat, dia bilang, ya Abah, Abah datang di saat saya sedang dalam mimpi yang mengasyikkan Abah. Mimpi apa engkau, hai anakku? Aku mimpi bertemu dengan Sidna Zainab. Orang Mesir bilang Sayyidatuna Zainab, panggilnya Sidna Zainab. Dengan Sidna Zainab. Hah, bagaimana keadaannya Sayyidatuna Zainab? Sidna Zainab, Sidna Zainab, dia tidak berkerudung, tidak tutup aurat, terbuka. Begitu dikasih tahu bahwa Sayyidatuna Zainab datang menemui Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam keadaan buka-bukaan, artinya tidak berhijab, dipeluknya itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sambil mengatakan sang ayah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau begitu kita diakui, engkau diakui sebagai cucunya, engkau diakui sebagai Sayyidatuna Zainab binti Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kenapa? Dari cerita itu dia bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dia adalah salah seorang cucu daripada Sayyidatuna Zainab, yang arti cucu daripada Rasulullah. Tentu seorang nenek tidak perlu kalau jumpa dengan cucunya dia harus tutup aurat rapat. Hah? Nenek kita kalau temuin kita, nemukan kita, ingin jumpa dengan kita, apa perlu tutup muka apa tidak? Tidak. Nah, itu tandanya dia diakui. Sudah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Saya tadi sedang mimpi, engkau datang hai abahku. Lalu aku pun sedang bertanya kepada Sayyidatina Zainab,
kenapa engkau membiarkan aku ya Sayyidatina Zainab, ya Siti Zainab, ya, aku dalam keadaan sakit di saat-saat aku butuh mengikuti ujian untuk kenaikan tingkat. Apa kata Sayyidatina Zainab? Dialog orang hidup dengan orang sudah meninggal dunia. Dialog ini. Dan yang itu bisa dibuktikan hasilnya. Kenapa engkau biarkan aku sakit? Engkau tidak doakan aku supaya aku tidak mendapatkan atau tidak dalam keadaan sakit saat akan ujian. Apa kata Sayyidatina Zainab? Aku sudah tahu bahwasanya engkau akan Allah naikkan pangkatmu 5 kali tingkat daripada apa yang kau inginkan. Maka selesai dari sakitnya, Sayyidatina Zainab sudah mengatakan begitu, selesai dari itu langsung dia jadi menteri. Berapa tingkat? Berapa tingkat? Itu kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Zainab. Oleh karena itu, jangan kurang-kurang yakin kita akan kebenaran para aulia, yang para wali-wali itu adalah hayyun fi gabrih, hidup di alam barzakhnya. Mudah-mudahan Allah mantapkan keyakinan kita kepada kehidupan para wali di alam barzakh mereka. Dan saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai kita yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa ikut ambil bagian di dalam kita mengikuti acara haul daripada Siri Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, karena saya masih ada tugas lagi sebentar di Bea Cukai di sini jam 3, dan saya dari ba'da subuh belum, ini sudah pergi kemana-mana ini ya. Mudah-mudahan doakan saya baru saja bangun dari rumah sakit, baru keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberikan ampunan kepada kita apabila sampai saatnya kita harus kembalikan kepada Allah. Allah matikan kita dalam husnul khatimah, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.